Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Alexander SIP MSI. Saya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mata kuliah Policy Network Analysis. Saudara-saudari mahasiswa peserta kuliah Policy Network Analysis, pada materi ke-6 ini kita akan membahas jejaring implementasi kebijakan publik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke chapter 1 dari materi diskusi kita. Jejaring kebijakan dalam pendekatan implementasi kebijakan. Seperti kita ketahui, kalau kita bicara tentang implementasi kebijakan publik, maka setidaknya kita akan bertemu dengan 3 pendekatan. Yang pertama top-down approach, yang kedua bottom-up approach, dan yang ketiga hybrid approach. Pendekatan top-down seperti makna literasinya yang berarti top atas, down menuju ke arah bawah, ini berisi secara substansial merujuk pada satu kebijakan yang jelas dan konsisten dengan sasaran dan tujuan kebijakan yang jelas pula. Jadi ini karakteristik pertama. Yang kedua, ketika kita bicara pendekatan top down, kebijakan jenis ini akan bekerja sesuai dengan tujuan dan selaras dengan implementasi. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari kebijakan top down ini adalah susunan tugas ini sepenuhnya dispesifikasikan dan dikomunikasikan untuk aparatur yang memiliki keterampilan dan kompetensi untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Keempat, ciri dari kebijakan top down adalah kebijakan ini membutuhkan sumber daya yang sesuai, yang merupakan satu komitmen dari aplikasi dari program yang terkait. Kelima, ada ketergantungan dari kelompok-kelompok sebagai objek kebijakan. Dan yang keenam, secara eksternal, faktor-faktor sosial dan ekonomi serta kondisi-kondisi lingkungan ini tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan dengan pola top down. Nah, berbanding terbalik dengan pendekatan bottom up, pendekatan bottom up ini adalah pendekatan yang melihat bahwa organisasi itu memiliki budaya organisasi tersendiri dan kategori manajemen skill yang berbeda antar satu organisasi dengan organisasi lain. Dan hal inilah yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dalam praktek. Nah, yang kedua, karakteristik dari bottom up adalah proses implementasinya ini meliputi negosiasi-negosiasi, konsensus-konsensus yang dibangun oleh implementer itu sendiri, yang kemudian mungkin dalam salah satu pendekatan, misalnya street level birokrat, ini melihat bahwa penting sekali street level implementer membangun konsensus-konsensus untuk mengaplikasikan kebijakan publik. Kebijakan bottom up ini adalah suatu jawaban atas kegagalan model top down dalam mengimplementasikan kebijakan dengan situasi di mana tidak ada kebijakan atau lembaga yang dominan yang dapat mengawal dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Tetapi ketika top down ini, kebijakan top down ini mengabaikan karakteristik nature dari kebijakan, di mana harus ada bargaining, harus ada negosiasi dalam proses bottom, justru bottom up ini memiliki kelemahan juga. Apa kelemahannya? Kebijakan bottom up ini mengabaikan peran institusi dan struktur dalam proses implementasi. Padahal
kebijakan itu adalah nilai-nilai otoritatif yang dilaksanakan dalam praktek pencapaian tujuan publik. Baik, selanjutnya saudara-saudari peserta kuliah kebijakan kuliah analisis jejaring, mengapa pendekatan jejaring dalam implementasi kebijakan ini mutlak diperlukan atau sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai alternatif pendekatan kebijakan. Ketika kita melihat model top down dari Rhodes, itu melihat power dan dependence-nya sebagai satu kesatuan, di mana Rhodes melihat bahwa kebijakan ini adalah interaksi struktur dengan agen dalam interaksi konteks dengan network atau network dengan dampak. Dan cara melihat Rhodes ini bersifat meso, dia melihat organisasi aktor ini sebagai organisasi stakeholder. Ini berbanding terbalik dengan misalnya bagaimana street level birokrat, teori aparatur birokrat pelaksana dalam model Lipsky, yang melihat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh individual. Siapa individual itu? Aparatur pelaksana. Nah, dia melihat bahwa implementasi itu tersusun atas struktur dan agensi, sehingga di tengahnya sebenarnya untuk lebih fair kita melihat bahwa struktur implementasi itu tidak terlepas dari bagaimana konteks implementasi, bagaimana struktur agensi, dan kemudian dua-duanya itu mengandung pengertian bahwa implementations network atau jejaring implementasi ini sangat penting untuk dilihat dalam mekanisme meso policy. Baik, ketika kita melihat network dalam implementasi, otomatis kita harus melihat tipe jaringan. Nah, paling tidak Rhodes tahun 1997 menjelaskan ada 5 jenis tipe network. Pertama, policy community, komunitas kebijakan. Suatu komunitas yang berada dalam teritori kebijakan. Ini memiliki karakteristik stabilitas, keterikatan yang ketat, hubungan vertikal yang saling berketerkaitan, dan hubungan horizontal yang terbatas. Ini policy community atau territorial community. Yang kedua, menurut Rhodes, jejaring itu berhubungan dengan professional network. Mereka yang profesional yang melaksanakan kebijakan. Preeminence misalnya salah satu kelompok peserta dalam pembentukan atau penyusunan kebijakan. Dia bersifat stabil dengan karakteristik keanggotaan yang ketat, vertical interdependency, ketergantungan yang bersifat vertikal, juga limited horizontal artikulasi yang terbatas. Dan yang membedakan dengan yang lain adalah mereka professional network itu mengabdi kepada etika profesi. Baik, kategori ketiga ini intergovernmental network. Ini bersifat keanggotaan yang topokratis, meluas dengan banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya. Tetapi juga sekali lagi intergovernmental network ini memiliki sifat keanggotaan yang terbatas, vertikal juga pola ketergantungannya, dan artikulasinya itu meluas tapi sifatnya. Kemudian kategori network yang producer network atau penghasil jaringan, mereka ini biasanya merupakan elit ekonomi atau orang yang memiliki kepentingan ekonomi, bersifat fluktuatif.
naik turun, bisa keluar bisa masuk, sangat dinamis, tetapi bersifat vertikal, hubungan vertikal, dan berorientasi pada kepentingan masing-masing. Kemudian tipe yang terakhir yang berhubungan dengan issue network, permasalahan jaringan. Ini bersifat unstable, tidak stabil, memiliki anggota yang relatif sangat luas, dan memiliki keanggotaan vertikal yang terbatas. Itu ketika kita bicara komunitas kebijakan sebagai jejaring. Nah, ini gambaran aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan. Kita bisa lihat, ini bisa kita lihat dari sisi decision making stage-nya. Ini ya. Dan actors in implementer stage. Jadi ini kategori arena membedakan antara penyusunan dan implementasi. Kemudian mereka yang terlibat ini saling memiliki network jejaring satu sama lain, memiliki hubungan satu sama lain, sehingga bisa kita lihat di mana yang inner, di mana yang outer, di mana yang memiliki interaksi yang sangat luas, ini merupakan inner, atau outer, mereka yang memiliki interaksi yang bersifat terbatas. Ini issue network mengenai gambaran aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah kita, jejaring implementasi kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.